anak-anak kita, generasi muda. Karena generasi saya, generasi Ananda dengan generasi Gen Z sekarang, Alpha, itu kan beda. Kenapa? Karena generasi Ananda sekarang tuh udah siap pakai. Pokoknya pergi pakaiannya udah digantung sama yang bantuin. Kita nggak bisa nanya, ini halal apa tidak nih pakaian? Oh halal karena busana muslimah, betul. Tapi kemarin nyucinya benar nggak? Prosesnya. Nah, sampai ke situ. Tapi sekarang pelan-pelan dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Saat ini saya bersama dengan Dr. Kiai Haji Masyhuril Hamis, yang mana beliau merupakan Ketua MUI bidang halal di Majelis Ulama Indonesia Pusat saat ini. Dan ya, kita akan bertanya seputar mengenai bidang halal yang mana berada di tingkat pusat, yang akhirnya nanti bisa kita implementasikan atau kita informasikan kepada masyarakat yang ada di Kalimantan Timur. Baik, kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak E. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah. Ya. Bagaimana hari ini kabarnya Pak E? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Ke Kalimantan Timur sudah berapa kali nih Pak E? Sudah sering. Sudah sering? Sudah sering. Tapi untuk nama Majelis Ulama baru sekarang. Mengenai Nama saya bidang halal Pak E, untuk peran untuk satu periode ke depan, apalagi ini kan baru pengukuhan ya Pak E. Ya. Kira-kira untuk satu periode ke depan dari bidang halal MUI Pusat bagaimana Pak E? Yang sekiranya bisa dikembangkan ke MUI tingkat provinsi. Iya. Itu ada satu hal yang mendorong itu, makanannya berarti halal. Iya, makanannya, pakaiannya, tinggalnya ya Pak E. Betul. Doanya diijabah. Man akal halal safa dinuh wa raqqa qalbuh, lembut hatinya. Jadi kalau suami istri berantem terus, itu ada salah satu penyebabnya, bisa jadi sumber pendapatan di rumah tangga itu ada unsur haramnya di situ. Boleh jadi gajinya memang halal, tapi karena zakatnya nggak dikeluarin, dimakan itu zakat yang haknya orang miskin, dimakan jadi yang haram. Nah jadi ekspansi pemahaman halal itu jangan sekedar makan doang. Wa raqqa qalbuhu wa lam yakun li da'watihi hijabun. Dan orang yang kehidupannya halal itu makanannya halal, pakaiannya halal, cara bermasyarakatnya halal, di rumah tangganya halal dalam arti adem gitu ya. Lam yakun li da'wati hijabun. Tidak ada penghalang bagi doanya sehingga hijab. Kan pernah terjadi zaman Rasul berdoa terus, kenapa sih doa saya tidak diijabah Allah? Ternyata pakaiannya dari yang haram, minumannya dan kan gitu ya. Betul. Jadi Majelis Ulama Indonesia hadir memfasilitasi umat dalam bentuk memastikan tentang kehalalan sebuah produk. Maka nanti prosesnya itu ada sesuatu, ada instansi atau ada kelompok masyarakat yang ingin memastikan terhadap makanan itu. Maka diuji oleh LPH, Lembaga Penyedia Halal. Itu semua lembaga ada, di Ormas ada, di yayasan ada gitu, yang sudah disahkan pemerintah tentunya. Nah, perlu penelitian lebih dalam terhadap zatnya, apakah mengandung apa. Ada yang disebut dengan LPPOM. Kita punya auditor halal, kita punya penelitinya di situ. Nah, setelah itu diajukanlah ke Majelis Ulama Indonesia, khususnya Komisi Fatwa. Komisi Fatwa untuk apa? Memfatwakan ini halal apa haram. Nah, setelah keluar halal dan haramnya, sebutlah halal. Nanti disertifikatkan oleh BPJH, Badan BPJPH, Jaminan Produk Halal. Nah, jadi mereka yang terbitkan. Dulu di Kementerian Agama, sekarang karena BPJPH sudah satu unit, menterinya Babe Haikal, akhirnya produk yang sudah halal tadi itu mereka yang terbitkan sertifikatnya. Jadi masyarakat tidak perlu ragu bahwa sinergi antara pemerintah dan ulama itu terjadi. Pemerintah ngurusin soal penjaminan secara administratif, Majelis Ulama kami kaitan dengan LPPOM meneliti itu, zatnya apa, terbuat dari apa, kemudian kita sampaikan hasil itu kepada namanya Komisi Fatwa.
beberapa hari mereka teliti, setelah selesai baru disampaikan kepada BPJPH. Nah, dengan demikian peranan halal itu di masyarakat itu sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, ini kenapa kita rekaman di sini, kelihatan ada makanan di sini. Ini menggambarkan betapa sesungguhnya kalau kita nginap di sebuah hotel, lihat dulu menu makanannya, bukan enak atau tidaknya, halal atau tidak. Kemudian hotelnya itu memfasilitasi terhadap hal-hal yang haram apa tidak. Apakah ada di situ minuman yang haram, ada barnya, ada di situ minuman yang haram. Nah, ini hal-hal yang terus kita coba memfungsikan para dai kita, para khatib kita. Tidak hanya bicara ukhrawi dalam arti mati dan hidup, tapi bagaimana orang yang hidup ini punya nilai yang syar'i. Bagaimana kita yang hidup ini nyaman dengan hukum Islam itu. Dan kita yakin dengan adanya terobosan halal ini, tidak hanya umat Islam yang nyaman, orang lain akan nyaman. Semuanya. Dari sisi angkatan kerja, ini akan banyak adik-adik saya, generasi muda, yang punya kesempatan menjadi auditor halal. Yang punya kesempatan misalnya penyembelih halal, ya kalau berani menyembelih. Tapi nanti akan ke depan insya Allah akan ada misalnya sertifikasi soal pembimbing manasik haji dan umroh. Kita coba nanti supaya dia punya standarisasi. Syukur-syukur disertifikatkan sehingga pemerintah pada saatnya nanti orang yang punya sertifikasi itu punya kesempatan yang sama ketika ada pemberangkatan haji, ada pemberangkatan umroh. Boleh jadi mereka juga dapat fasilitas keistimewaan karena punya sertifikasi. Nah, ini artinya apa? Kita juga mikirin terhadap generasi kita yang selama ini barangkali lapangan kerja tertutup atau tidak ada. Nah, ini bisa UMKM sekarang kan sedang kalau orang Malaysia bilang digalakkan untuk mengurus halal. Nah, itu kan ada LP3H, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal. Itu semua ormas buat itu, ada dari NU, ada dari Wasliyah, ada dari Muhammadiyah, ada dari Ma'atul Anwar, ada dari Persis, UI, Dewan Dakwah, itu semua punya LP3H. Perguruan tinggi juga sekarang punya LP3H. Betul. Nah, ya kan? Nah, kita tahu UIN misalnya, atau universitas yang ada kan mahasiswanya sekarang jalan itu ke UMKM, dan itu gratis. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang punya produk kue, produk makanan, lontong sayur, ya toh, makanan lain, jangan ragu-ragu untuk mengurus sertifikat halalnya. Saya pastikan itu gratis. Dan anak-anak kita yang datang itu insya Allah mereka akan sekaligus melakukan semacam edukasi, menjelaskan oh seperti ini, insya Allah mudah-mudahan apa yang ibu promotkan melalui produk yang ada, bapak promotkan, itu akan semakin menambah nilai dari produk itu sehingga income-nya akan naik. Betul. Jadi jangan pernah ragu. Apalagi sekarang segala sesuatu kalau kita mau didistribusikan keluar, itu yang diutamakan adalah tentang kehalalannya. Insya Allah. Bahkan yang non-muslim pun juga melihat hal tersebut sebagai nilai daripada produk tersebut. Mereka melihat dari sisi marketingnya, dari sisi menambah keyakinan orang terhadap produk itu. Nah, jadi itu disebut kita dari customer itu menambah keyakinan kita. Tapi bagi orang yang menjual, itu justru menambah nilai-nilai produknya supaya cepat terjual. Berarti bidang halal ini bukan hanya membahas tentang hal tadi ya Pak ya, tapi lebih luas mengenai tadi peluang usaha, bakalan masuk ke ekonomi, ke skill daripada manusianya sendiri juga, ya kan, dalam melihat tadi sertifikasi halal itu juga mempengaruhi income ataupun pendapatan masyarakat Indonesia gitu. Apalagi tadi disampaikan ya Pak bahwa wajib sudah nih di 2026 harus ada sertifikasi halalnya produknya. Ada yang mengkritik begini, kok diwajibin sih gitu ya. Itu kan hak bebasnya kan gitu. Wajib bagi kita umat Islam untuk memberikan pelayanan yang halal kepada customer kita. Betul. Karena itu merupakan kewajiban untuk memenuhi standarisasi itu. Jadi bukan berarti negara ini semua memaksa, tidak.
Tapi artinya kita sebagai seorang muslim yang baik, kita ingin pendapatan kita halal. Maka ketika mereka menjual produknya, penuhilah unsur halal itu agar dia berkah. Karena orang yang memakan makanan yang Anda jual dengan halal itu, orang lain mendapat berkah. Jadi jangan bertengkar soal regulasinya. Negara dalam hal ini adalah memberikan peluang dan memfasilitasi. Justru saya melihat ini bukan kaitan dengan gerakan politik. Terlepas dari itu semua, tidak. Alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia diatur di state dalam undang-undang bahwa halal itu kaitan dengan halal atau haramnya sebuah produk itu harus izin dari komisi fatwa yang dibentuk untuk itu. Nah, karena itu tentunya kami di bidang halal tentu sekarang melakukan sosialisasi, seminar-seminar, kita berikan pencerahan kepada generasi muda kita betapa sebenarnya halal itu bukan hanya kebutuhan secara islaminya saja atau legalitas aja gitu. Bukan, tapi itu berdampak kepada kebersihan. Karena yang ditinjau itu tidak hanya zatnya, tapi prosesnya. Misalnya minuman ini halal air putih, tapi membelinya apakah halal apa tidak? Nanti akan sampai kepada kalau begitu tidak sekedar bendanya, tidak. Jadi Anda korupsi memberikan makan kepada anak istri, gimana itu? Nah, berarti kan sumbernya nggak benar. Betul, sumbernya nggak. Mendiami rumah yang rumah itu dibeli dari hasil menipu. Rumah itu betul, rumah itu nggak salah, tapi mendapatkan rumah itu. Nah, jadi halal itu tidak sekedar tadi makan dan minum, tidak. Tapi ini menyangkut masalah hakullah, haknya Allah, hakul adami, dan haknya Adam, haknya manusia. Hakullahnya apa? Kita menjaga yang disebut dengan agama kita. Hak anak Adam apa? Hubungan relationship itu kepada manusia yang lain. Jadi bukan muslim saja, hatta hewan juga tahu bagaimana cara menyembelih yang bagus. Nah, banyak yang menyebut begini, kalau maaf hewan sapi, kambing mungkin di tempat pemotongan hewan bisa dikontrol. Tapi kalau ayam di pasar, mungkin ayamnya digantung, langsung cuman begitu. Nah, ini kepada para pedagang khususnya penjual daging seperti itu, ya lagi-lagi apa yang kita buat itu pastikan itu halal supaya rezeki kita berkah dan orang lain pun makannya itu sehat. Nah, gitu. Berarti setelah saya mendengar tadi, karena kan kalau perspektif masyarakat ya Pak ya, melihat halal ini ya kayak makanan, ya udah makanan itu nggak ada kandungan apa ya tadi, kayak misalnya babi dan sebagainya, itu baru dikatakan halal. Padahal tadi halal itu luas kayak prosesnya, tempatnya, kandungannya, ya kan. Jadi kalau bahasanya begini, inputnya, outputnya, inputnya itu caranya, cara mendapatkannya, prosesnya baru lihat bendanya, ya kan, cara pembuatannya. Outputnya insya Allah kalau inputnya bagus, prosesnya bagus, hasilnya akan bagus. Jadi jangan dilihat di ujungnya saja atau di prosesnya, panjang. Nah, jadi karena itulah maka sesungguhnya bicara masalah halal itu tidak terlepas daripada yang disebut dengan maqasidus syariah. Maqasid syariah itu kan menjaga agar nilai-nilai syariah itu hidup dalam kehidupan kita. Ada yang disebut dengan apa itu, menjaga diri kita, keturunan kita, harta kita, kan gitu ya. Kemudian menjaga apa namanya, keluarga kita, menjaga agama kita. Itu kan sesuatu dari tujuan sebuah syariat, khususnya masalah halal. Itu Mbak. Baik, berarti ternyata kalau kita melihat dari penyampaian Bapak tadi, ternyata luas sekali nanti skala daripada visi misi dari bidang ini ya Pak ya. Luas. Seputar kehalalan, karena tadi membawahi dua lembaga seperti LPPM sama LSB tadi gitu. Berarti tidak cukup
bahasanya masyarakat cuma mengetahui bidang halal saja tanpa menggali lebih dalam yang ada di dalamnya. Apalagi tadi berkaitan dengan budaya ataupun kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Sepertinya tadi yang tidak jauh-jauh seperti ayam yang kita beli di pasar. Apakah sudah dipastikan cara penyembelihannya sudah benar atau bagaimana? Apakah hanya disayat saja atau ada ucapan kalimat Allah di dalamnya seperti itu? Sama juga nanti kita nyuci pakaian. Kalau dulu kan nyuci pakaian itu kita di rumah. Sekarang kan sudah mesin laundry. Nah, harus kita pastikan itu yang belum terjangkau kita. Tapi kita tidak boleh salahkan sebelum ada edukasi. Jadi teman-teman yang punya usaha laundry misalkan harus juga belajar terhadap mana saja pakaian yang digabung. Apa situ ada kotoran, najis anak kecil yang laki dan perempuan misalnya kan. Tapi digabung dengan pakaian kita yang segala, nah itu gimana gitu. Kalau dulu kita saya orang tua ya, dulu ketika nyuci pakaian sudah dicuci, kemudian dinyucurin air lagi, supaya apa? Supaya halalnya jelas. Sampai begitu kita diajari fikih itu. Nyuci piring, dulu dicuci udah bersih, malah disiram lagi, kan gitu-gitu ya. Nah, mungkin yang seperti ini harus diketahui oleh masyarakat, khususnya anak-anak kita, generasi muda. Karena generasi saya, generasi Ananda dengan generasi Gen Z sekarang, Alpha, itu kan beda. Kenapa? Karena generasi Ananda sekarang tuh udah siap pakai. Pokoknya pergi pakaiannya udah digantung sama yang bantuin. Kita nggak bisa nanya, ini halal apa tidak nih pakaian? Oh halal karena busana muslimah, betul. Tapi kemarin nyucinya benar nggak? Prosesnya. Nah, sampai ke situ. Tapi sekarang pelan-pelan dulu. Jadi kegiatan kita diskusi hari ini, kita harapkan Bapak dan Ibu di rumah tangga semakin care terhadap halal ini. Tidak hanya makanan, tapi juga hal-hal yang lain. Supaya apa? Tadi man akalal halal safadinu wa raqqa qalbu wa lam yakun li da'wati hijabun. Semakin lembut hatinya, doanya diijabah. Jadi sering disebutin kalau ada rumah tangga berantem terus, itu bukan masalah ekonomi aja. Harus dicek nih proses dalam rumah tangganya. Proses dalam rumah tangga. Pakaiannya, macam. Cara masaknya, macam. Nah. Kalau bahasa kita di Kalimantan ini beapik-apik. Beapik-apik tuh. Beapik-apik itu berhati-hati. Berhati-hati. Dalam segala sesuatu. Saya jadi teringat Pak. Dulu itu kan kalau orang tua dulu kan ya tadi bahasa beapik-apik itu ketika bahasanya cuci piring tadi dibersihkan dulu, dihilangkan kotorannya, baru disabuni. Sabun baru disiram di akhir. Di akhir. Itu pun harus dari cangkir dulu, baru piringnya. Ada urutannya. Ada urutannya. Nah, itu namanya asal-asalan aja. Al-adah al-muhakkamah. Satu adat kebiasaan di sebuah daerah itu ada dasarnya. Dasarnya syariat Islam. Nah, syukur-syukur itu diwariskan kepada anaknya, ya kan? Tapi nggak tahu nanti apa diwariskan kepada anak berikutnya lagi, kan gitu? Karena mereka nyentuh piring nggak pernah lagi, tinggal makan doang. Nah, gitu. Tapi itu bagus. Berarti memang budaya seperti ini harus kita pupuk kembali. Kita pupuk kembali. Jangan bahasanya anak muda sekarang mau instan aja jadi siap makan. Contohnya kayak ayam chicken sekarang. Ayam chicken. Itu kan udah jadi ya, tinggal makan aja. Tapi nggak tahu prosesnya orang buatnya gimana. Maka lihat nanti ada nggak sertifikat halal. Ditambah nggak ada sertifikat halalnya. Jadi kalau adik-adikku, anak-anakku mau makan di restoran dimanapun, lihat dulu ada nggak simbol atau tagline halal. Nah, kalau ada, insya Allah. Kalau tidak ada, ingatkan. Nah, ingatkan, cari yang lebih baik dari situ. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih atas pencerahannya dan Fatimah ya. Ya, Fatimah. Baik, semoga sehat selalu. Dan kita bisa ketemu kembali di lain kesempatan. Amin. Baik teman-teman, semoga diskusi kita hari ini seputar mengenai halal ya, yang tidak terbatas dalam hal hanya makanan, tetapi juga tentang kehidupan kita seperti pakaian kita, tempat tinggal kita, dan sebagainya. Semoga kita dengan adanya pencerahan ini, kita bisa lebih berapik-apik atau berhati-hati dalam melakukan sesuatu dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi yang berhubungan dengan diri kita sendiri, karena itu akan mempengaruhi bersihnya kolbu kita atau hati kita dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, bersama MUI Kaltim menguatkan akidah, menebar hikmah, merajut ukah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.